buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita buka Hosea pasal 1. Firman Tuhan ini sudah sangat lazim, Anda sudah sering dengar pemimpin Anda di sini berbicara. Pastor Ewin sering singgung, bahkan Gembala Sidang juga membawakannya. Hosea pasal 1 ayat 2 sampai 3 bagian A. Kalau Anda tidak bisa membaca dalam jarak jauh, Anda bisa lihat di Alkitab masing-masing. Kalau bisa membaca jarak jauh, silakan baca di screen, saya sudah siapkan. 1, 2, 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Ya, jadi malam hari ini subtema saya adalah jauhi virus, mulailah serius. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tema besar saya adalah cinta. Sekali lagi, tema besar saya adalah cinta dan subtema saya adalah jauhi virus, mulailah serius. Bilang samping kiri kanan, saya virus apa tuh? Oke. Beberapa waktu yang lalu saya nonton TikTok, ada orang berdoa begini, Tuhan, jauhkanlah saya dari virus dan dekatkanlah saya dengan yang serius. Luar biasa. Ya. Oke, generasi penerobos yang diberkati Tuhan, kita mulai dulu dengan virus. Apa itu virus? Virus adalah salah satu mikroorganisme yang dapat menyerang tubuh manusia sehingga dapat menimbulkan suatu penyakit. Anda perhatikan yang saya garis bawahi itu sangat penting. Salah satu mikroorganisme yang dapat menyerang tubuh manusia sehingga dapat menimbulkan suatu penyakit. Jadi virus itu menimbulkan penyakit. Anda perlu tahu itu dulu. Nah, semua kita tahu bahwa orang-orang yang mengidap penyakit tertentu itu bergumul dengan dan bergulat dengan penyakit itu sendiri, betul tidak? Anda pernah ke rumah sakit? Pernah? Ya. Anda lihat orang sakit begitu bergumul dan bergulat dengan mereka punya penyakit untuk sembuh. Tidak mudah saudara, karena hari-hari hidup orang yang menderita karena sakit, ya hidup mereka diisi dengan kesakitan, air mata, keluhan, penderitaan, bahkan bisa menuju kepada maut. Siapa bilang, pastor, kalau virus itu bisa menimbulkan penyakit sampai menuju maut? Lah ada korban corona tuh, akan virus apa namanya? Virus apa namanya? Corona tuh, virus corona namanya, virus apa lagi? Virus corona, orang mati banyak. Katong saya tahu itu hoax atau tidak, yang jelas Dr. Carol pun adalah korban salah satunya. Kalau itu bukan namanya corona, mungkin itu namanya koroni. Jadi kita sudahlah, Mama bilang ya mau tidak mau kita bersahabat sajalah. Mau bikin bagaimana ya sudahlah, kita nggak usah mau tengking juga bagaimana. Tengking ya terjadinya seperti demikian. Jadi kita harus benar-benar tenang, lalu kita mulai berdoa supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Amin. Ya. Ada virus Ebola, ada virus flu burung. Itu orang mati banyak gara-gara virus loh. Jadi jangan main-main sama virus. Nah, bilang depan belakang, jangan main-mainin virus. Anda perlu mengerti dulu virus ini dia berbahaya. Jangan Anda acuh tahu dengan virus. Oke? Nah, dalam dunia rohani, virus adalah gambaran kesalahan dan dosa yang menyebabkan penderitaan dan kegagalan untuk menikmati suatu bentuk kehidupan yang sehat jasmani dan sehat rohani. Betul? Itu virus dalam dunia rohani. Virus itu gambaran dari kesalahan dan dosa yang menghambat Anda dari hal-hal yang baik. Virus itu menghambat Anda untuk hidup sehat jasmani dan rohani. Makanya hidup dalam penderitaan, keluhan, kesengsaraan, malapetaka demi malapetaka. Karena virus ini menghambat yang baik dari Anda. Virus ini menghambat kesehatan Anda. Anda tidak percaya? Mari sama-sama kita lihat Yeremia 5 ayat 25. Baca sama-sama semua, Levi's Youth Ministry. 1, 2, 3. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi virus ini menghambat yang baik dari Anda. Katakan kesalahan dan dosa. Jadi dosa dan kesalahan adalah virus yang dapat menyebabkan penderitaan, bahkan
Di tingkat yang paling ekstrim, virus bisa menyebabkan Anda mati. Benar adanya dosa menyebabkan orang mati. Di bumi mati saya bisa menikmati berkat, di akhirat lebih-lebih lain. Jadi sekarang kita lihat apa kaitannya sih dengan firman Tuhan hari ini. Nah, generasi yang diberkati Tuhan. Anda sudah sering dengar ya kisah percintaan Hosea dan Gomer. Katakan Hosea dan Gomer. Ini seru ya. Nah, Bapak Gembala kita almarhum Pastor Joni Subaida beberapa kali sampaikan di mimbar ini. Bahkan Ketua Youth kita Pastor Ewin juga beberapa kali beliau singgung tentang kisah ini. Oke, singgung ya. Tapi hari ini saya akan bahas tema ini saudara, tentang cinta. Jadi Anda perlu simak baik-baik, karena anak muda suka cinta ya. Anak muda paling suka percintaan, sangat suka. Oh iya Ani, wahai Ani. Oke, sudah lihat. Kita lihat Hosea 1 ayat 2 sekali lagi. Saudara, Tuhan berbicara kepada Hosea. Dia bicara begini, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Oh Tuhan baik. Anda tahu sundal ya? Maaf kata pelacur. Bapak Gembala bilang zaman sekarang ini orang mempercantik kata-kata yang ini nih. Sehingga terdengar itu ada etikanya sedikit lah. Makanya para pelacur dan orang-orang sundal dibilang PSK. Bukan PKS ya. Ya, untuk menghormati, menjaga perasaan mereka, karena mereka juga bekerja cari uang. Jadi kita akan namakan PSK, pekerja seks komersil. Luar biasa. Bapak Gembala bilang, coba lihat dunia ini. Berarti dengan kata itu dihalalkan ya. Kita lihat yang pertama ada Hosea. Hosea dia seorang nabi Tuhan. Hosea itu hamba Tuhan. Faktanya Hosea hamba Tuhan. Dia punya pekerjaan berkhotbah dan bernubuat sesuai dengan perintah Tuhan. Gomer, sedangkan Gomer, perempuan yang dia nikahi ini adalah seorang perempuan sundal. Dia pelacur, pekerjaannya adalah melacurkan dirinya dan hidup dari uang hasil pelacuran. Kalau saya khotbah begini jangan ada di sini yang bilang pastor pakai PSK aja. Tidak, Bapak Gembala bilang tidak ada. Pancuri ya pancuri namanya. Betul Seng? Pendusta ya pendusta. Anda ada kata-kata yang dipercantik. Tidak ada. Hamba Tuhan sini menegur dengan keras. Nah sekarang yang saya ingin Anda berimajinasi. Faktanya adalah guys, zaman sekarang ini ada tidak laki-laki yang mau menikahi perempuan pelacur? Ada. Tidak ada yang mau. Kenapa? Karena mereka takut. Bisa jadi itu perempuan kena AIDS. Karena tidur dengan berbagai jenis laki-laki. Mereka takut jangan-jangan keluarga besar si laki-lakinya ini ya menentang pernikahan itu. Makanya tidak mungkin terjadi. Bisa juga ya apalagi model Hosea seorang hamba Tuhan. Ya mungkin kalau Hosea zaman sekarang dia hamba Tuhan lalu mama beta minta izin beta nikah perempuan karaoke. Ya Allah saya rasa itu tidak mungkin terjadi. Ada amin. Sudah lihat tidak ada laki-laki yang mau menikahi perempuan pelacur. Saya kasih tahu Anda. Dari pihak Gomer yang saya rasa adalah semua perempuan dengan pekerjaan seperti ini pasti merasa tidak layak untuk dinikahi oleh laki-laki seperti Hosea. Kalau Anda perempuan, Anda pasti merasa kita yang layak untuk dinikahi oleh laki-laki baik-baik seperti dia. Seorang hamba Tuhan. Karena mereka menganggap yaitu mereka kotor dan di mata masyarakat juga mereka kotor. Mereka menganggap diri mereka kotor dan di mata masyarakat mereka juga dianggap kotor oleh mata masyarakat. Anda lihat dosa dan kesalahan itu bagaikan virus yang dapat merusak dan menghancurkan hidup Anda. Sekali Anda terjerumus dan terjerambab ke dalamnya, Anda butuh orang lain untuk mengeluarkan Anda dari situ. Sebisa mungkin jauhi virus ini, yaitu dosa dan kesalahan. Katakan buat orang samping kiri kanan, jauhi virus ini. Jauhi virus ini. Survei membuktikan banyak om-om, opa-opa, mereka menggaji
menggaji PSK, menggaji PSK dengan cara ini. Tanya, Om, apakah anak-anak SMP dan SMA yang, sorry ya, maaf saya keras ngomongnya, jual diri, ini dari kalangan ekonomi menengah ke bawah? Oh, Anda berpikir yang menjajakan diri buat saya itu orang-orang anak-anak muda SMP SMA yang ekonomi menengah ke bawah? Tidak. Justru ada juga yang ekonominya menengah ke atas. Ini fakta, sorry. Saya dengar ini beberapa hari yang lalu sebelum saya khotbah. Saya baru mau menyampaikan ini pas, puji Tuhan. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata orang-orang anak-anak muda SMP SMA yang ekonomi menengah ke atas pun melacurkan dirinya. Kenapa pastor? Ya pasti ada latar belakang. Mereka kurang kasih sayang di rumah dan terjerumus dalam pergaulan bebas. Dan virus ini menghancurkan dia. Saya tahu di dalam lubuk hati yang paling dalam dilihat anak-anak muda yang lain dan dia katakan, hidup saya sudah hancur. Saya tidak sama seperti dia itu. Mereka ini juga kesakitan, sakit jasmani dan rohani mereka. Belum lagi kabar kena AIDS. Saya katakan lebih baik Anda jauhi virus ini. Lebih baik jauhi dosa. Bilang samping kiri kanan, lebih baik jauhi dosa. Sekarang kita lihat keseriusannya Hosea dalam hubungannya dengan Gomer ini apa. Dengar baik generasi yang Tuhan Yesus kasihi. Jika Hosea dan Gomer sampai kepada pernikahan, saya mau katakan ini karena Hosea serius dalam percintaan. Serius dalam cinta. Tidak ada laki-laki yang datang masuk minta depu, mama, betul masuk minta, mama pada perampuang. Saya cinta dia, sengsi. Kawin sah, minta ampun. Kalau sampai seorang laki-laki masuk rumah lalu minta nikah, berarti dia sudah serius. Makanya, I climb every mountain. Minta ampun, luar biasa. Katakan pernikahan itu serius. Katakan pernikahan itu serius. Mengapa Hosea memutuskan untuk serius menikahi Gomer? Karena Gomer memang jodoh yang Tuhan tentukan untuk Hosea. Tuhan baik. Sampai sini saya sudah tidak mengerti, saudara. Kenapa dia memutuskan untuk menikah? Karena Tuhan ngomong, Hosea, pi kawin Gomer. Siap Tuhan. Ini seng dengar apa-apa dari Tuhan pi kawin. Menderita kaseng. Hosea pi kawin Gomer tuh, siap Tuhan. Tuhan sudah tentukan Gomer buat Hosea. Hosea hanya menjalani apa yang sudah menjadi perintah Tuhan buat dia punya hidup. Ini luar biasa. Saya sangat kagum dengan Tuhan, saudara. Saya kalau jadi Hosea, Tuhan saya bisa mati berdiri. Tuhan yang betul, kan Pastor Ewin kan sering ngomong di sini. Sorry ya, kalau bahasa dunia bilang ini gila banget. Hamba Tuhan nikahi pelacur itu tidak masuk akal. Tapi siapa bisa mengerti dan menyalami pikiran Tuhan? Tidak ada yang bisa menyalami pikiran Tuhan. Dengar, kalau Tuhan tidak suruh jangan melangkah. Pastikan bahwa orang yang ada bersama dengan Anda saat ini adalah teman dulu. Tapi ketika untuk sebuah keputusan untuk menikah, Anda harus bisa dengar Tuhan bicara. Melalui banyak hal. Tandanya di mana, Pastor? Lewat mimpi bisa, lewat penglihatan supranatural, bahkan juga lewat khotbah di mimbar ini. Khotbah dari semua hamba-hamba Tuhan di mimbar ini adalah konfirmasi buat Anda bergerak dalam hal apa saja, termasuk dalam hal jodoh. Anda perlu menguji, apakah benar wanita ini adalah tulang rusuk saya? Apakah benar lelaki ini adalah orang pilihan Tuhan buat saya? 1 Tesalonika 5 ayat 21 bagian A. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Segala sesuatu harus diuji. Termasuk menguji teman Anda sekarang sebelum masuk ke dalam maligaya rumah tangga. Kalau bukan dari Tuhan, cepat diselesaikan. Karena yang dari Tuhan sudah dekat. Amin. Amin. Sekarang kalau dia dari Tuhan gimana, Pastor? Kalau dia dari Tuhan, Anda sudah harus mulai untuk serius. Pacaran 20 tahun sing kawin-kawin, hey, cari lain.
Amin yang wanita. Buang dia. Pacaran yang jelas. Terus sudah lihat. Mari kita lihat tanda orang yang serius mencintai Anda seperti apa. Asik ya? Asik. Tanda orang yang serius mencintai Anda. Yang pertama, orang yang serius mencintai Anda tidak memandang, mengingat dan mengungkit masa lalumu. Itu berarti dia serius dengan kamu. Dia tidak pernah mau mengingat, memandang engkau, memandang masa lalu engkau, tidak pernah mau mengungkit masa lalumu. Kalau dari pemanasan pacaran saya tidak pernah ungkit, saya berani jamin masuk pernikahan dia tidak akan pernah ungkit. Tapi kalau sudah pacaran tinggal ungkit, sudah dulu sedikit, mati. Itu mati dalam rumah tangga, saya kecap sih. Nah, generasi pencetak sejarah, katakan amin. Ini cinta yang tulus dari hatinya Hosea buat Gomer. Aduh Tuhan. Dan harusnya Gomer itu bersyukur karena ada cinta yang begitu luar biasa yang menerima dia dengan latar belakangnya yang kotor. Harusnya Gomer sangat bersyukur. Saya bilang harusnya, garis bawahi harusnya. Harusnya Gomer bersyukur karena ada laki-laki yang bisa terima dia dengan dia punya masa lalu yang begitu kelam. Hari-hari pertama pernikahan mereka adalah masa-masa yang paling indah. Hosea menerima dia dari Tuhan. Hosea mencintai dia sama seperti Tuhan mencintai dia. Jadi benih-benih cinta itu tumbuh. Wah, mereka sangat bahagia. Dan muncullah hasil dari kasih sayang mereka. Anak yang pertama, anak laki-laki saudara. Tuhan anugerahkan seorang anak buat Hosea dan juga buat Gomer. Saya tidak akan bahas tentang anak-anaknya dan lain sebagainya, tidak. Hosea sangat bahagia karena dia mulai meyakini bahwa ini pernikahannya ini pasti akan jauh lebih baik karena sudah dibuahi, sudah dikasih buah pernikahan mereka ini, anak. Hosea tidak pernah memandang masa lalunya Gomer dan dia tidak pernah mau mengingatnya dan tidak pernah mau mengungkitnya. Anda yang sedang menjalin hubungan, kalau Anda serius ingin masuk dalam pernikahan, doakan dan uji dari sekarang. Apakah dia dari Tuhan untuk atau tidak. Mumpung masih berteman ini, mumpung masih pacaran. Sorry, saya ngomong gini untuk kuliah. Bukan untuk SMP apalagi SD, masih jauh tuang. SMP, SMA masih jauh. Saya ngomong kayak gini untuk yang kuliah-kuliah sama yang sudah bekerja, yang sudah ada pasangan, dari sekarang Anda perlu uji. Katakan uji. Katakan uji. Apakah dia bisa menerima masa laluku yang buruk tanpa pernah mengungkitnya lagi? Kalau selama masa pacaran, pasanganmu sering mengungkit masa lalumu, dengar baik-baik, tinggalkan dia. Apostol Daniel Hudubau katakan, lek-leka. Wah, keluar, pergi. Ini kata waktu Tuhan perintahkan Musa dan Israel untuk keluar tanah Mesir. Pergilah, keluarlah. Apostol bilang, karena kalau Tuhan kasih perintah untuk keluar, berarti Tuhan akan bawa Anda masuk. Kalau Tuhan suruh Anda masuk, berarti Tuhan akan bawa Anda keluar. Itu kata apostol. Jadi kalau Tuhan bilang, pikas tinggal dia, berarti Tuhan akan bawa Anda ke level yang berikut, akan dapat pasangan yang dari Tuhan, benar dari Tuhan. Jadi jangan tahan yang sekarang, nanti umur Anda habis, waktu Anda habis, nanti waktu ketemu dengan dari Tuhan lagi sudah habis. Saya nih salah satunya. Jadi mumpung masih berteman, masih pacaran, kalau bukan dari Tuhan ya kasih lepas saja. Kenapa harus takut? Lek-lek aja, out, keluar. Karena Tuhan akan bawa Anda masuk dan ketemu di tanah perjanjian dengan pasangan yang dari Tuhan. Hosea ini, Hosea tunggu, Hosea tunggu, amin. Yang wanita amin. Oke. Tidak memandang, mengingat dan mengungkit masa lalu. Dan inilah gambaran kasih Bapa bagi kita anak-anaknya yang sangat dicintai. Mazmur 103 ayat 10-12, ini paling luar biasa. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Ini paling penting. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Jadi bilang buat diri sendiri, Tuhan Yesus mengasihi beta. Amin. Oke, Yesaya pasal 1 ayat 18.
marilah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusuma akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Ya, sudah lihat Allah begitu serius mencintai kita. Dia memanggil kita dengan nama kita. Dia memanggil engkau dengan namamu. Dia mengangkat engkau dari lumpur dosa dan membersihkan engkau. Dia tidak pernah mau mengingat kesalahanmu dan tidak pernah mau mengungkitnya. Itu gambaran Allah. Makanya Allah suruh Hosea nikahi dia. Itu gambaran Israel betapa aku sangat mengasihi umatku. Kasih Tuhan tuh luar biasa, guys. Anda harus bangga karena Anda dicintai oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mencintai Anda sama seperti Tuhan mencintai Anda. Bahkan orang tuamu sangat mengecewakan Anda, bukan? Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia jadi bapak buat Anda, jadi mama buat Anda. Engkau kepunyaanku, engkau berharga bagiku. Kayak kemarin Pastor An ngomong soal berharga. Engkau kesayanganku. Itu kata Tuhan. Dia tidak pernah mau bilang, oh saya itu pelacur, oh saya itu begini, tidak pernah. Tapi ketika dia balik ke Tuhan bilang, Marina, engkau kesayanganku, engkau yang aku kasihi, engkau yang aku cintai. Aku tidak pernah mengingat masa lalu. Aku tidak pernah mengungkitnya. Jadi kalau pasangan Anda serius mencintai Anda, dia tidak pernah mau mengingat dan mengungkit masa lalu Anda. Waktu penggembalaan untuk pernikahan Anda harus terbuka dengan pasangan Anda, masa lalu mau apa. Bila perlu waktu ketemu dengan pasangan Anda langsung ngomong, beta terus terang. Di rumah Tuhan ini, beta punya masa lalu seperti begini. Saya mau terima beta puji Tuhan, saya mau terima sih bilang dari awal. Kau selesai. Jangan sampai masuk pernikahan, pasangan Anda tidak pernah tahu masa lalu Anda seperti apa. Dan berbahagia laki-laki yang bilang, beta mencintai saya, berarti beta juga mencintai saya punya masa lalu. Apapun sih adanya beta akan terima sih. Berbahagialah Anda laki-laki yang seperti begini. Dan berbahagialah perempuan yang dapat laki-laki seperti begini. Amin. Dari awal sudah bilang. Yang kedua, tanda bahwa pasangan Anda serius dengan Anda, mencintai Anda. Dia akan setia sekalipun pasangannya ini berkhianat atau selingkuh. Saya masuk akal pastor, tapi masuk akal buat Tuhan dan Hosea. Dia setia sekalipun pasangannya berkhianat atau selingkuh. Saudara, setelah punya anak yang pertama, Hosea justru melihat perubahan dalam diri Gomer. Dia lihat sudah terbiasa ya mengembara. Waktu menikah tidak tahan. Hosea lihat ini kok ada perubahan dalam dirinya Gomer. Hosea terus melakukan dia punya pekerjaan sebagai nabi Tuhan. Dia terus berkhotbah, mengajar, bernubuat untuk bangsa, untuk umat Tuhan. Gomer juga sibuk. Gomer mulai menyibukkan diri dengan menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Rupanya Gomer kembali lagi ke kehidupan lamanya sebagai pelacur. Makanya tadi saya bilang seharusnya, saya garis bawahi seharusnya Gomer bersyukur karena ada suami yang hebat yang menerima dan mencintai dia seutuhnya. Tapi faktanya dia kembali melacurkan dirinya lagi. Bahkan dua anak lainnya yang dilahirkan Gomer itu dipastikan adalah hasil hubungannya di luar pernikahan. Namanya siapa? Lo siapa? Lo gue. Hah? Dengan? Tepuk tangan dulu buat itu. Luar biasa. Berarti Bapak Gembala dan Pastor Rewin punya pengajaran tertanam di dia, puji Tuhan. Dan yang lain juga pasti ingat tapi saya Bapak juga yang penting di mulut bagatar. Bapak juga. Karena Pastor Ewin tuh sering bahas ini saudara, sering singgung sedikit-sedikit di sini. Anda harus ingat, oke? Nah pertanyaannya begini, waktu dia berselingkuh, lalu lahir anak dari hasil perselingkuhan. Pertanyaannya, Hosea marah tidak? Hosea kecewa tidak? Sedih tidak? Guys, Hosea manusia. Dia sudah kasih dia pun cinta 100% buat Gomer, tapi dihianati.
Saya tanya Anda, sakit tidak dihianati? Sakit. Saya jujur saja, Anda sudah dewasa, Anda sudah pernah pacaran, sakit tidak diselingkuhi? Sakit, saudara. Dan Hosea pun sakit. Dia sakit, dia kecewa, dia sedih. Wajar, dia manusia. Dan itulah gambaran Tuhan ketika kita mengkhianati Tuhan. Dia sangat marah, dia sangat kecewa, dia sangat sedih. Karena dia kasih cintanya buat kita 100. Tapi yang kita kasih buat dia bukan 100. Harusnya Gomer ini bersyukur. Karena ada cinta yang begitu bisa menerima dia. Dari lumpur, dari kotor diangkat dan dicintai. This is love. This is what we call love. Ini yang kita bilang cinta. Omong kosong kalau Anda bilang cinta tapi Anda tidak setia dengan pasangan Anda. Tidak bisa. Karena cinta dengan kesetiaan itu. Di hadapan Tuhan dan gembala Anda sudah bilang, saya mencintai dia, menerima dia dalam cacat, dalam sehat, dalam semua keadaan, miskin, kaya dan semua. Lalu dalam perjalanan ketika suami Anda tiba-tiba cacat, Anda tinggalkan dia. Itu bukan setia. Kalau Anda cinta dia 100%, Anda kasih 100 buat dia. Apapun keadaannya Anda terima dia. Hosea memarahi Tuhan yang menyuruh dia menikahi Gomer? Tidak. Hosea membalas perselingkuhan Gomer? Tidak. Hosea memukul Gomer? Tidak. Lalu apa reaksi Hosea? Dia tetap setia sebagai seorang suami. Anda lihat Gomer kembali kepada masa lalunya yang merupakan virus yang sangat berbahaya. Menghancurkan rumah tangganya yang sedang sehat. Hanya karena reuni alumni SMP 19. Hanya karena kumpul-kumpul dan ngopi-ngopi dengan teman-teman di barista. Hanya karena sering boncengan dan chatting, maka jatuh dalam dosa selingkuh. Dengar baik-baik. Bapak Gembala tuh sampai mati sih ada bonceng perempuan lain untuk motor. Bapak Gembala pastor, selama janur kuning belum melengkung, pastor, saya berhak bonceng siapapun, ya terserahlah. Tapi saya mau bilang, tresno jalaran suko kulino. Artinya dilarang keras membuang sampah di sembarangan tempat. Tresno jalaran suko kulino. Artinya cinta itu datang karena sering ketemu. Sering boncengan. Nona bilang, ada bonceng siapa? Seng, cuma ada bonceng ini sana gereja, jangan sih khawatir. Ya, 1 kali. Percaya yang Nona. Yang kali ke bonceng siapa? Beta pulang barang desa yang ada tumpangan. Yo 2 kali 3 kali gol. Semakan ke belum beta jemput beta bilang, ini ciri-ciri Anda sedang mengkhianati pasangan Anda. Apalagi pasangan bilang, beta percaya saya mau HP. Saya bisa dipercaya. Pokoknya beta percaya 100 derajat Celcius, 100%. Beta percaya 100%, beta akan percaya HP. Pokoknya beta percaya. Nah, yang laki-laki kan gampang. Berbahagialah Anda yang tidak suka periksa-periksa orang po HP. Bagus, puji Tuhan, sehat. Oke. Nah, saudara perhatikan. Saya kasih tahu Anda ya. Saya sering bilang di Komsel Jericho, setia adalah salah satu buah roh. Termasuk setia terhadap pasangan Anda. Nah, karena itu buah roh, maka jika Anda kedapatan selingkuh atau mengkhianati pasangan Anda, meskipun dalam fase pacaran, berarti roh Allah tidak ada dalam diri Anda. Sekalipun hamba Tuhan, pelayan, bahkan rajin ke gereja. Jadi buktikan keseriusan Anda terhadap orang yang Anda cintai dengan cara tetap setia. Amin. Nah, sekarang begini, setia dalam pernikahan, waktu diselingkuhi, tetap berjalan terima dia. Nah, waktu pacaran Anda diselingkuhi, putus dia, cari lain. Enak saja. Amin. Siapa yang bilang betul tuh? Luar biasa. Oke. Kami melarang keras hubungan pacaran di tingkat PAUD,
TK, SMP, SMA, SMA, dilarang keras. Yang penting kami sebagai hamba Tuhan sudah kasih tahu di mimbar di rumah Tuhan Allah ini, di mimbar nih bahwa tidak boleh. Anda mau lewat silakan. Oke, Anda harus menguji apakah teman Anda itu bakal untuk Anda nikah atau tidak. Kalau Anda tipikal orang cepat bosan ganti, putus ganti baru pamer. Betul kan 2 hari sah ganti. Barang tuh malas atau pasti udah lalu 2 hari lagi ganti. Wah, Anda bangga sekali ya. Bilang dengan teman, bilang buat teman Anda playgirl dan playboy. Wah. Kita bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Anda yang tipikal seperti begini, masuk dalam pernikahan, hancur lebur rumah tanggamu. Karena tidak ada kata bosan dengan suami atau istri. Pastor, Kakak C pernah bosan ya pastor? Saya pernah tuh. Latihan bosan di mana? Yang ada. Pastor. Pastor saya pernah ngebosenin. Oke? Lalu kapan latihan kesetiaannya pastor? Ya latihannya dalam keseharian Anda. Karakter setia itu harus diciptakan. Dibuat, dibentuk dalam diri Anda. Belajar untuk setia dalam hal-hal kecil. Amin. Makanya di Jericho saya bilang setia. Saya pilih dia toh. Apalagi sebuah komsel. Saya pilih dia toh. Sampai nikah. Karena bisa terjadi ketika putus, satu saya terima, satu keluar dari gereja. Ini kembali lagi, ini persoalan lain, khotbah lain. Judulnya childish. Nah dengar. Waktu dong pasangan marah karena Anda buat kesalahan. Saya kasih tahu. Itu lagi panas ya. Panas-panasnya, beta kasih tahu. Ditiriskan dulu. Waktu kamu pun cewek marah. Cewek kalau marah, beta kasih tahu nih. Yang cowok dengar baik-baik. Ditiriskan dulu. Supaya jangan terlalu berminyak. Setelah itu diangkat dan didinginkan. Beta kasih tahu kamu orang. Sudingin baru ale makan bro. Sebab kalau kau makan makanan panas, mulu angos. Dada malapo. Dada panas. Jadi kalau dia ada marah, lebih baik tunggu beberapa jam, lalu kemudian ngobrol. Nah sekarang persoalannya begini, perempuan ini susah dimengerti dan susah ditebak. Waktu dia marah, dia bilang begini, tolong jangan ganggu beta. Saya mengerti, jangan ganggu beta dulu. Toh? Lalu yang cowok bilang iya. 1 jam kemudian, kamu yang cowok dimarahi. Sih mengapa sih hubungi beta? Salah kan? Sih mengapa sih hubungi beta? Saya nggak ada perhatian ke apa beta kan udah marah. Loh, tadi kan saya yang suruh jangan hubungi. Nah, sekarang perempuan marah kan? Karena tidak dihubungi. Nah, sudah. Sekarang ada lagi, satu lain. Chat harus segera balas. Sebab 15 menit saya balas chat. 15 menit saya balas chat yang laki-laki. Begitu buka WhatsApp live, foto profil susah yang ada. Foto profil susah yang ada, disertai tanda-tanda heran. 1, tanda seru paling banyak. Tanda tanya paling banyak, huruf besar paling banyak, huruf kecil banyak. Stiker dari merah sampai kuning, terakhir God bless you. Itu kata pamungkas terakhir GBU. Jangan coba-coba balas chat lama, kita kasih tahu. Kamu lama kamu buka les ada foto profil. Disertai tanda-tanda heran. Ingat baik-baik, perempuan kalau marah dia pernah lupa God bless you. Itu puji Tuhan untuk itu, puji Tuhan. Amin. Oke. Dia blokir semua sosial media, termasuk telepon dan SMS. Ale pun akses di mana lah parhubungi, sondor ada. Hanya karena kesalahan yang Anda buat, yang menurut dia fatal. Mungkin di dalam chat ketahuan selingkuh, saya setia. Dia blokir semuanya. Anda tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa menghubungi dia. 1 jam kemudian telepon masuk. Saya tahu diri. Saya tahu diri. Saya usaha telepon beta kah? Saya usaha chat beta kah? Lah semua diblokir loh. Semua diblokir, Anda marah. Marah karena yang laki-laki tidak mau untuk menghubungi, tidak usaha untuk hubungi Anda. Nah coba lihat, yang laki-laki katakan amin. Ya memang karena Anda begitu.
Susah kan? Gitu. Kenapa saya telepon beta? Lu sih kan blokir semuanya, bagaimana saya bisa telepon? Tapi beta kan bisa tahu kalau saya telepon, kan diblokir kan tanda telepon masuk. Bah, ini mas sakti sekali ya kan? Anda kalah. Guys, yang bro, biar apa Anda kalah? Perempuan lebih cerdas dan lebih smart dari Anda. Dan semua yang perempuan di ruangan ini katakan, puji Tuhan. Tapi kalau Anda diblokir dalam jangka waktu yang lama, beta bilang, banting setir cari lain. Banting setir cari lain. Kalau blokir berhari-hari, berarti dia tidak mau diganggu dan dia tidak mau Anda lagi. Hanya karena mungkin kesalahan yang Anda buat. Anda mungkin lagi lakukan kesalahan, ya sudah dia tidak mau lagi. Dengar, tetaplah setia dengan yang bersedia. Amin. 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 Tetaplah setia dengan yang bersedia. Jangan setia dengan yang tidak bersedia. Kasihan Anda. Setia sekalipun kita mengkhianatinya. Dan inilah gambaran kasih Bapa bagi kita anak-anaknya yang sangat dicintai. Dia menuntut kesetiaan dari kita karena Allah sendiri itu setia. Dia punya satu karakter itu setia. Dia punya karakter itu. Karena dia setia, kita juga harus setia. Tinggalkan semua virus yang buat Anda berbalik dari Tuhan. Tinggalkan perselingkuhan Anda secara rohani. Engkau mengacuhkan Tuhan, engkau meninggalkan Tuhan. Di mana jam doamu? Di mana cintamu yang mula-mula? Tuhan bilang, aku mau cinta. Aku mau cinta itu dibuktikan. So, kalau Anda bilang buat wanita, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Ada laki-laki lain bilang, kau tompi makan, ayo tompi makan. I love you yang buat dia bahagia. I love you hanya buat dia bahagia 1 jam. 1 hari. Mati seng. Artinya perempuan suka dibilang I love you tiap hari. Tapi I love you tidak cukup. Anda perlu membuktikan. Ajak dia makan kek. Yang penting pika luar gitu. Amin. Amin. Mika 6 ayat 8. Mika pasal 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Allah tuntut kesetiaan dari Anda. Kalau Anda tuntut pasangan Anda untuk setia, sebenarnya hal yang sama juga Tuhan tuntut dari kita. Kesetiaan kita buat Tuhan. Setia dalam mengembalikan perpuluhan. Setia dalam memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan. Setia dalam beribadahkan Tuhan. Karena Allah sangat rindu untuk bersekutu dengan kita. Yang ketiga, tanda bahwa pasangan kita mencintai kita dengan serius. Kalau dia mencintai Anda dengan serius, dia akan sangat dengan mudah mengampuni kesalahan pasangannya dan menerimanya kembali. Dah? Nah sekarang gini, kalau Anda buat kesalahan, kalau Anda buat kesalahan, akan sangat dengan mudah mengetahui pasangan Anda marah atau tidak. Simple, karena ini perempuan kan lain mulut lain hati. Gampang saja untuk Anda bisa mengetahui Anda punya pasangan doi marah atau tidak nih. Gampang. Waktu Anda buat kesalahan, Anda tanya, sayang saya cemburu? Perempuan jawab, dia pun kata pamungkas cuma seng, terserah, yang tuh mati banyak. Oke. Sayang marah? Seng? Tanya satu kali lagi. Sayang saya marah kah? Seng. Seng, agak panjang. Sayang saya cemburu? Biasa sah. Nuk pi makan. Pi makannya perempuannya saya itu tuh. Itu sudah tuh. Itu sudah. Uji dia saja, sayang ketemu makan. Makan di perempuannya saya foto-fotonya saya. Itu tuh tandanya bahwa dia sedang cemburu. Jadi kalau dia bilang seng itu berarti iya, kalau dia bilang iya itu berarti seng. Tapi perempuan-perempuan sekarang juga seng ya seng, iya titik. Sama apa? Itu sadis. Walaupun terbukti bahwa
Gomer istrinya itu memutuskan untuk tidak lagi mau bersama Hosea, namun hatinya Hosea belum bisa tenang. Ini cinta guys. Bahkan saat dia tahu kalau Gomer dicampakkan oleh dia punya kekasih itu, Hosea di rumah nanang-nanang aja. Gomer pergi dengan laki-laki lain, tidur dengan laki-laki lain berulang kali. Hosea dengar bahwa dia dicampakkan oleh dia punya kekasih itu, saudara, yang dia pilih. Tapi justru Hosea berjuang untuk membawa Gomer kembali. Ini benar-benar gila, saudara. Dia percaya kalau Tuhan bisa mengubah Gomer menjadi istri yang setia. Nah, saudara lihat, kalau pasangan Anda yang sekarang tidak bisa mengampuni kesalahan-kesalahan kecil ataupun besar yang Anda lakukan, lepaskan dia, karena dia bukan dari Tuhan. Kalau dia dalam masa pacaran tidak bisa mengampuni Anda, kasih lepas dia sudah. Kau tinggal kau ungkit. Capek kan bertengkar terus, capek nggak? Ribut kan kalau dalam hubungan Anda bertengkar terus ribut. Orang berteman, orang berpacaran tuh ada damai, mungkin sesekali ya oke lah. Tapi karakter itu dibentuk, apalagi kalau tanya orang yang sudah menikah. Sampai mati karakter Anda tetap dibentuk. Pasangan suami istri itu akan ribut sampai Tuhan panggil pulang. Karena itu proses pergesekan terus. Kita diproses terus sampai Tuhan panggil pulang. Nah, saudara lihat, herannya Tuhan justru meminta Hosea untuk menunjukkan cintanya kembali kepada istrinya. Tuhan bilang, Hosea, memang betul Gomer sudah berselingkuh. Dia sudah melacurkan dia punya diri lagi. Tapi Hosea, ayat 2, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina itu. Tuhan baik. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Kue kismis yang bukan kue Cina. Tuhan bilang, Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang sama ini, yang sudah hianati sini sampai anak sudah 2. Ini nih, saya harus ambil dia kembali. Dapat Hosea orang Ambon, Hosea lik-lik watil tuh mati. Biar Tuhan bicara lagi. Nah itu mati Pak, saya bisa. Oke, saudara lihat, orang yang sudah mengalami pengampunan Tuhan pasti akan mampu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Itu fakta. Karena dia merasa Tuhan saja bisa mengampuni saya, masa saya tidak bisa mengampuni orang yang bersalah buat saya. Ini benar, saudara. Jadi kalau Anda sudah mengalami pengampunan Tuhan, sudah terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, saya kasih tahu Anda, harusnya Anda punya karakter ini. Mudah mengampuni. Kita pasti ada pergesekan, itu pergesekan kecil-kecil, tapi saya jengkel dan juga tapi ya karena Kristus berdiam di dalam diri kita dan Kristus sudah mati buat kita, kita rasakan benar-benar Tuhan sudah mengampuni dan menebus saya, maka saya harus mengampuni orang lain. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Kalau Anda mau mengampuni harus sampai 70 kali 7 kali. Dengan kata lain, Yesus mau bilang bahwa jika 70 kali orang itu berbuat jahat terhadapmu, jika 70 kali orang itu bicara Anda di belakang-belakang, jika 70 kali orang itu gosip Anda, hianati Anda, maka 70 kali itu juga Anda harus mengampuni. Artinya semua atau setiap perbuatan salah harus diampuni. Itu yang Yesus mau bilang. Inilah pengampunan sejati yang dilakukan Hosea kepada Gomer. Dan inilah gambaran pengampunan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang mendua hati kepada Allah lain. Inilah gambaran hati Bapa, kasih Bapa yang begitu sangat mencintai kita. Semua katakan dangke Tuhan Yesus. Semua katakan dangke Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, rela berkorban. Oke. Dah, rela berkorban apa saja, bahkan harga diri dan nyawa. Kalau Hosea di Ambon lu teruntuh lu seng. Hosea lu teruntuh lu.
Harga diri, beta harga diri loh. Harga diri Anda di atas segala-galanya. Tapi Hosea tidak, dia rela mengorbankan harga dirinya menikahi seorang perempuan pelacur. Bahkan ketika dia diselingkuhi, harga dirinya sebagai seorang nabi, dia ambil itu Gomer lagi. Harga diri di mana? Di telapak kaki. Itu cinta. Jadi kalau Anda punya pasangan masih tahan ego nih, harga diri, gengsi, putus dia. Cara lain. Cara yang bisa berkorban buat Anda. Beta mau menari di muka umum, dia menari. Beta harga diri ada loh, beta di suami loh. Tapi Hosea sing begitu. Hari ini kalau kemarin suruh beta mesti menari di situ juga, maka Hosea menari. Menari. Harga diri. Oke? Ini luar biasa, Saudara. Hosea menebus Gomer dengan membayar harga untuk Gomer sebesar 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai hanya untuk mendapatkan Gomer kembali. Karena Tuhan suruh ambil Gomer lagi. Ambil itu perempuan yang berzina dan bersundal itu, ambil dia kembali menjadi istri. Ambil. Sekalipun dia sudah mengkhianati, ambil. Hosea bilang, siap Tuhan, kita ambil. Hosea menebus, semua katakan menebus Gomer sebesar 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Hosea sangat berjuang untuk menemukan dan membuktikan cintanya. Maka tadi saya bilang cinta itu pengorbanan. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Saya pernah bawa Depi makan, buang dia. Cari yang bawa pi makan pi jalan-jalan. Bawa pi makan pi jalan-jalan, setiap minggu saya pernah pi ibadah, buang dia. Amin. Percuma kipen banyak saya takut Tuhan. Yang percaya katakan amin. Percuma ada Honda Jazz tapi saya takut Tuhan. Jalan-jalan di Honda Jazz setiap hari lagi. Atau pi ibadah, jangan lain. Barang beta kafir. Wah, putus dia. Saya lihat bagaimana mungkin seseorang bisa mengasihi begitu dalam sampai mau berkorban demi wanita yang jelas-jelas sudah berselingkuh. Bagaimana mungkin guys? Saya mau bilang dia punya jawaban, ini cinta yang serius seperti ini. Cinta yang 100 seperti begini. Karena cinta Allah yang serius untuk kita, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena cinta Allah yang serius untuk kita, dia mau mati buat kita. Saudara, jadi Allah itu mengorbankan anaknya hanya untuk menebus kita. Hanya supaya dia mau bilang, beta mau saya pun cinta kembali buat beta. Kita sudah berjalan so far, sangat jauh. Tuhan bilang kembali, aku mengasihi engkau. Kita berselingkuh secara rohani, kita menduakan Tuhan. Jam-jam doa kita sudah tidak ada lagi. Kita sudah malas beribadah, malas mengembalikan perpuluhan, jatuh bangun dalam dosa. Sudah tidak antusias lagi beribadahkan Tuhan. Tuhan bilang balik. Beta sangat mencintai sih. Beta sangat mencintai sih. Jadi waktu Yesus terpampang di kayu salib, Yesus bilang begini, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berkata di kayu salib begini, Bapa, kenapa Bapa meninggalkan saya? Mengapa Yesus bilang begitu? Karena dari sorga Bapa memalingkan wajahnya dari dimana Allah bilang terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Bapa di surga melihat Yesus benar-benar penuh dengan kutuk. Yesus ini, dia menebus kita dengan nyawa. Yesus harus mati hanya demi dia mau cinta kita kembali buat dia. Bapa di surga memalingkan wajahnya. Dia tidak mau melihat Yesus anaknya.
Makanya Yesus bilang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia memandang ke surga, dia lihat Bapaknya memalingkan wajah, tidak mau melihat dia karena penuh dengan kutuk yang harusnya kita terpampang di kayu salib. Engkau mungkin pernah salah melangkah dan mengalami kegagalan. Tapi rencana Allah tidak pernah salah dan gagal terhadap kamu. Engkau mungkin pernah salah melangkah dan mengalami kegagalan, tapi rencana Allah tidak pernah gagal dan salah terhadap kamu. Tidak peduli engkau pernah gagal dan orang membicarakan kehidupanmu yang gagal dalam pendidikan, gagal dalam pergaulan, gagal dalam banyak hal. Tidak peduli apa kata orang tuamu tentang engkau. Kidung Agung katakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. My beloved is mine and I am his. My beloved is mine and I am his. Aku kepunyaan kekasih jiwaku, Yesus Kristus Tuhan. Dan Levi's Youth Ministry, Anda kepunyaan kekasih jiwa Anda, satu-satunya orang yang mencintai Anda sempurna, Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama kita kasih kemuliaan paling meriah buat Tuhan. So stay away from virus. Jauhi virus-virus yang menyebabkan Anda hidup dalam kesengsaraan, yang membuat kadar cinta Anda untuk Tuhan pudar dan hilang. Dosa-dosa masa lalu, kebencian, sakit hati, luka batin, kekecewaan terhadap Tuhan, kemalasan, pergaulan bebas, rokok, pornografi, kegagalan-kegagalan di masa lalu dan lain-lain. Virus-virus ini membuat engkau sakit dan sekarat, bahkan hampir mati. Jauhi dia. Orang-orang yang selalu buat engkau jatuh dalam gosip. Virus itu berupa orang-orang yang membuat Anda selalu jatuh dalam gosip. Di mana duduk saja, sudah tahu ini keseng, dengar ini keseng, sudah tahu ini ke belum. Hindari dia virus yang bisa menghancurkan engkau. Virus itu bisa berupa orang-orang yang selalu buat Anda sibuk sampai tidak punya waktu banyak dengan Tuhan. Makanya tadi saya bilang Anda perlu uji temanmu ini apakah dari Tuhan atau tidak. Kalau dia dari Tuhan, dia pasti menopang Anda melayani Tuhan di gereja. Dia tahu dan dia mengerti bahwa Anda pelayan Tuhan. Anda tidak bisa ganggu waktunya. Kalau kamu mau dengan saya punya jam pelayanan di gereja sini. Jadi kalau misalnya kita mau keluar, harus sesuaikan dengan saya punya waktu. Terima, kalau tidak terima ya sudah. Saya bilang buat salah satu anak muda, kalau laki-laki itu dari Tuhan, dia pasti bisa mengerti bahwa kamu pelayan Tuhan dan menghabiskan banyak waktu untuk Tuhan. Hari ini mulailah serius untuk mencintai Tuhan, guys. Karena Tuhan sangat serius mencintai Anda. Jangan sampai Anda mati sia-sia karena virus. Mulailah serius untuk mencintai Tuhan. Jadi malam ini saya mau bilang buat Anda, sekalipun kadar cinta Anda berkurang buat Tuhan, tapi kadar cintanya Tuhan tidak pernah berkurang untuk Anda. Dia kasih 100 buat Anda. Anda kasih berapa buat dia? Harusnya Anda bersyukur, kita bersyukur sama seperti Gomer. Kita diangkat dari lumpur, dari tempat sampah, kita dibersihkan, dicuci, ditebus dengan nyawa. Bukan dengan uang, ada darah, ada nyawa yang harus dikorbankan dulu baru kita bisa pulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekali lagi saya bacakan Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Demi mendapatkan Gomer kembali,
Hosea rela menebusnya dengan seberapapun uang yang dia punya. Tapi Allah yang kita sembah itu berbeda. Demi mendapatkan cintamu kembali, dia rela menebus engkau dengan nyawa. Nyawa menjadi taruhannya, bukan uang. Tapi ada yang harus dikorbankan, yaitu nyawa anaknya yang dia kasihi. Sudah lihat betapa cintanya Tuhan buat kita. Cintanya Hosea buat Gomer mungkin belum seberapa, tapi cintanya Tuhan buat kita itu amazing. It is awesome. Satu-satunya anak yang dia kasihi, hanya demi untuk mendapatkan cintamu kembali, dia rela korbankan anaknya. Cinta macam apa ini? Tidak masuk akal. Ya, dia buktikan keseriusan cintanya untukmu. Sekarang saatnya Anda juga kembali menunjukkan keseriusan Anda dalam mencintai dia. Dengan jalan engkau harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dilayani secara pribadi oleh hamba Tuhan. Engkau butuh kesembuhan dari virus-virus yang hampir membunuh engkau. Jika engkau buka hatimu malam ini, ada kegerakan roh Allah yang adikodrati. Hal supranatural akan terjadi dalam dirimu di dalam ruangan ini malam ini juga. Karena saya merasakan sesuatu yang besar akan terjadi malam ini, jam ini juga. Yang sudah lahir baru, dengarkan baik-baik. Tidak peduli engkau hamba Tuhan PKS, tidak peduli engkau pelayan Tuhan, tidak peduli engkau jemaat biasa. Tapi kalau kadar cintamu mulai memudar dengan berbagai kesibukan, tapi kalau kadar cintamu mulai memudar dengan virus-virus kesalahan yang Anda buat, malam ini Tuhan suruh buktikan kalau kamu mencintai aku. Tuhan suruh buktikan kalau kamu mencintai aku. Jadi apa yang saya sampaikan buat Anda hari ini, saudara? Satu pertanyaan mewakili khotbah saya saja. Kalau Tuhan kasih Anda 100 pertanyaan saya, hari ini tanggal 7 November 2020, sisa berapa persen kadar cinta Anda buat Tuhan? Harusnya kita bersyukur sama seperti Gomer, kita diangkat dari lumpur dosa, dari tempat sampah, najis dan kotor, hidup yang berdosa dan terkutuk. Tapi Gomer kembali lagi ke dia punya kehidupan yang lama. Dan kalau Anda sudah memang kembali lagi, tetap masih ada kesempatan buat semua kita. Malam hari ini kalau Anda masih bernafas, berarti Tuhan masih kasih kesempatan buat Anda. Ambil dan raih kesempatan itu. Jangan tunggu lama.